Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novelia Reka dari SMA Negeri 11 Padang. Pada aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik pemahaman tentang kurikulum merdeka. Topik ini terdiri dari 2 modul, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran versi kurikulum merdeka. Baiklah, kita akan mulai topik pembahasan yang terkait dengan kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Menurut Ralph Taylor, ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Apa fungsi dan peranan kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum adalah untuk memandu guru dalam proses belajar murid. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum kita sebelumnya adalah kurikulum 2013, kemudian diubah menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dilatar belakangi oleh adanya hasil PISA, Program for International Student Assessment, yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang kemudian disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum ini diterapkan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Efektivitas kurikulum darurat ini semakin menunjukkan bahwa perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih komprehensif. Maka dari itu, disusunlah kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Jadi, kurikulum perlu diubah sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman, karena kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, sesuai dengan kebutuhannya baik masa kini maupun masa depannya. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid menjadi tolak ukur adaptasi KOSP, agar setiap murid berkembang sesuai zamannya. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren murid yang termasuk generasi Z. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Kurikulum dalam pembelajaran. Pemerintah sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional sebagai inspirasi dalam pembelajaran, dan sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen KOSP sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan, dan dapat diperbaharui secara berkesinambungan menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Demikianlah materi tentang pemahaman kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan serta pandangan kita tentang pentingnya kurikulum di masa sekarang dan masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.